Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Firizki Azmi dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bersatu dalam keragaman dan juga demokrasi. Seperti yang sudah kita tahu, di Indonesia ini memiliki banyak sekali beragam budaya dan juga sangat menjunjung tinggi yang namanya demokrasi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih demokrasi dalam pandangan Islam itu sendiri. Nah, demokrasi dan syuro. Syuro itu apa sih? Kan kita masih agak abu-abu ya dengan yang namanya syuro. Nah, sama ini di dalam Islam, demokrasi itu diidentikan dengan yang namanya syuro dalam Islam. Karena adanya titik persamaan di antara keduanya. Nah, untuk mengetahui persamaannya tuh apa aja sih dari demokrasi dan syuro, kita akan membahasnya. Tapi sebelum mengetahui penjelasan mengenai demokrasi dan syuro, kita harus tahu nih ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai demokratis, yaitu dalam Al-Quran ada di dalam surat Ali Imran ayat 159. Nah, sekarang saya akan membacakan Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa iza ajamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Nah, artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras bagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, selain ayat Al-Quran, ada juga hadis mengenai demokratis. Karena Rasulullah SAW itu sangat sering mengisyaratkan pentingnya demokrasi. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang paling demokratis. Di antaranya ada hadis yang menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak hal. Yang bunyinya, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, jadi kita udah tahu ya kalau misalkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran di Ali Imran ayat 5 ayat 159 dan juga ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu sangat menjunjung tinggi yang namanya demokratis. Nah, sebenarnya apa sih definisi demokrasi itu? Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini ditinjau dari dua segi makna. Yang pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi itu awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Tapi secara historis, istilah demokrasi ini memang berasal dari Barat. Namun, jika melihat dari sisi maknanya, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan juga cita-cita kemanusiaan secara universal, yaitu umum, tanpa batas agama maupun etnis. Nah, tadi di awal, demokrasi itu diidentikan dengan syuro dalam Islam. Nah, syuro itu apa sih? Nah, syuro menurut bahasa dalam Kamus Mu'jam Maqayis Al-Lugha, syuro ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Tapi, menurut istilahnya, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro.
Mereka diantaranya adalah yang pertama ada Ar-Raghib Al-Asfahani. Dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan syura itu sebagai proses mengemukakan pendapat dan saling mengoreksi antara peserta syura. Sedangkan menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikan bahwa syura adalah berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuranya paling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Ada juga definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer, yaitu adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencari solusi yang mendekati kebenaran. Nah, jadi apa nih persamaan demokrasi dan syura? Dari beberapa definisi syura dan demokrasi yang tadi sudah aku jelaskan, yaitu dapat dipahami bahwa syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan juga penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Nah, secara tegas, demokrasi ini bermainnya pada wilayah politik. Nah, jika demikian halnya, maka pada satu sisi, syura itu merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi ini adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Nilai Islami bukanlah sesuatu yang berasal dari kaum muslimin saja, atau dari dalamnya, dari internalnya, tetapi semua nilai yang mengandung kebaikan dan juga kemaslahatan baik dari barat maupun dari timur. Karena Islam tidak mengenal barat dan timur atau tidak mengenal yang namanya diskriminasi membeda-bedakan. Justru sikap Islam itu terhadap hal-hal baru yang baik adalah akomodatif. Tapi mengenai demokrasi dan syura ini tuh ada pro kontranya sendiri. Oleh karena itu, untuk mempertajam analisis kita dalam menyikapi konsep demokrasi, ada juga kita harus mengetahui pandangan-pandangan ulama tentang hal demokrasi tersebut. Sebenarnya dalam Islam tuh demokrasi itu boleh apa enggak ya? Nah, di ulama ini tuh bagi jadi dua kubu nih. Ada yang setuju dengan adanya demokrasi, ada juga yang enggak. Rasanya apa ya? Nah, demokrasi menurut ulama. Demokrasi itu terbentukkan dari suatu pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, terus kediktatoran, dan pemerintah otoriter itu lainnya dapat dihindari. Terus demokrasi juga memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat. Namun, dalam pandangan ulama atau cendekiawan muslim tentang demokrasi, tadi terbagi menjadi dua pandangan. Yang pertama itu menolak sepenuhnya, yang kedua menerima tapi ada syarat tertentu. Nah, siapa aja nih yang setuju atau yang menolak mengenai demokrasi? Yang pertama ada Abul A'la Al-Maududi. Al-Maududi ini secara tegas menolak demokrasi. Wah, kenapa nih? Katanya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi katanya hanya buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan barat terhadap agama, sehingga pahamnya itu cenderung sekuler. Karenanya Al-Maududi ini tuh menganggap demokrasi modern atau demokrasi barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Tapi sebenarnya menurutnya Islam itu menganut paham teokrasi, yaitu berdasarkan hukum Tuhan. Ada juga Salim Ali Al-Bahasnawi. Menurutnya demokrasi itu mengandung sisi yang baik dan sisi yang tidak bertentangan dengan Islam, tapi demokrasi juga ada sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasinya yaitu adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara ada sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena itu, dia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut. Jadi dia menawarkan demokrasi itu boleh dalam Islam, tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya itu yang pertama, menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya.
Yang ketiga, mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus yang keempat, komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan, sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Nah, menurut teman-teman, menurut pendapat teman-teman lebih prefer yang mana nih? Yang secara tegas menolak, apa yang boleh tapi ada syarat-syaratnya? Sekian presentasi mengenai demokrasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.